Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Teguh Aprianto selaku dosen dari mata kuliah SCM, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Siti Salma Saroh, dengan NPM 20262011034, dan rekan saya yang bernama Devsi Hombing dengan NPM 20262011048. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pengukuran kinerja SCM menggunakan metode SCORE. Baik, langsung saja ke materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Supply chain management adalah pengelolaan aliran barang dan jasa, termasuk semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Tujuan utama SCM adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan produk dan layanan tersedia pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan pada lokasi yang tepat. Selanjutnya ada Supply Chain Operation Reference atau SCORE adalah model referensi proses untuk SCM yang dikembangkan oleh Supply Chain Council. SCORE menyediakan kerangka kerja untuk mengukur dan meningkatkan kinerja rantai pasokan. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk mengukur kinerja SCM. Eh, yang pertama ada mengidentifikasi matrik tiap levelnya. Level 1 dimulai dari plan, search, make, deliver, dan return. Lalu level kedua dimulai dari reliability, flexibility, responsiveness, cost, dan aset. Selanjutnya ada studi kasus perhitungan skor yang akan dijelaskan oleh saudara Dev, silakan. Baik, terima kasih kepada Sarah. Materi selanjutnya yaitu studi kasus perhitungan skor. Contohnya itu perusahaan manufaktur elektronik. Latar belakang perusahaan itu perusahaan XYZ adalah produsen perangkat elektronik yang mengalami masalah dengan keterlambatan pengiriman dan biaya tinggi dalam rantai pasokannya. Mereka memutuskan untuk menggunakan model skor untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Satu, identifikasi proses. Plan, perencanaan permintaan dan pasokan. Source, pengadaan komponen elektronik dari pemasok. Make, proses produksi perangkat elektronik. Deliver, distribusi produk ke pengecer dan pelanggan akhir. Return, proses pengembalian produk cacat atau tidak terjual. Yang kedua, pemilihan KPIs. Reliability, Perfect Order Fulfillment atau POF. Responsiveness, Order Fulfillment, Cycle Time atau FCT. Agility, Upside Supply Chain Flexibility atau USCF. Cost, Supply Chain Management Cost atau SCMC. Dan yang terakhir, Asset Management, Cash to Cash Cycle Time atau C2C. Yang ketiga, pengumpulan data. Pertama, mengumpulkan data dari sistem ERP yang ada, meliputi data produksi, pengiriman, dan pengembalian. Yang kedua, melibatkan departemen terkait untuk memastikan keakuratan data. Baik, selanjutnya perhitungan skor, analisis data. Yang pertama ada Perfect Order Fulfillment atau POF. Definisi persentase pesanan yang dipenuhi tanpa kesalahan. Rumusnya yaitu POF sama dengan jumlah pesanan sempurna dibagi total pesanan, lalu dikali 100.
Datanya, dalam satu bulan, XYZ Elektronik memproses 1.000 pesanan. Dari jumlah tersebut, 950 pesanan dipenuhi tanpa kesalahan. Perhitungan POF sama dengan 950 dibagi 1.000, lalu dikali 100, sama dengan 95%. Selanjutnya, perhitungan order fulfillment cycle time atau OFCT. Definisi waktu yang dibutuhkan dari penerimaan pesanan hingga pengiriman. Rumus OFCT sama dengan total waktu penyelesaian pesanan dibagi jumlah pesanan. Datanya itu total waktu penyelesaian untuk 1.000 pesanan adalah 5.000 jam. Perhitungannya OFCT sama dengan 5.000 jam dibagi 1.000 pesanan. Sama dengan 5 jam per pesanan. Selanjutnya perhitungan Upside Supply Chain Flexibility atau USCF. Definisi kemampuan untuk meningkatkan produksi dalam waktu singkat. Rumus USCF sama dengan jumlah produksi tambahan yang mampu ditangani dibagi produksi normal lalu dikali 100. Datanya XYZ mampu meningkatkan produksi hingga 120% dari produksi normal. Perhitungan USCF sama dengan 120% dikurangi 100%, sama dengan 20%. Selanjutnya, Supply Chain Management Cost atau SCMC. Definisi total biaya yang terkait dengan operasi SCM. Rumus SCMC sama dengan total biaya SCM dibagi total penjualan. Datanya itu total biaya SCM adalah 200.000 US dollar dan total penjualan adalah 1 juta US dollar. Perhitungan SCMC sama dengan 200.000 dibagi 1 juta lalu dikali 100 sama dengan 20%. Lalu yang terakhir ada cash to cash cycle time atau C2C. Definisi waktu yang dibutuhkan untuk mengubah investasi dalam bahan mentah menjadi kas dari penjualan. Rumus C2C sama dengan days inventory outstanding ditambah days sales outstanding dikurangi days payables outstanding. Data 1 days inventory outstanding atau DIO yaitu 30 hari. 2 days sales outstanding atau DSO datanya 45 hari. Dan yang ketiga dari payables outstanding atau DPO datanya 20 hari. Perhitungan institusi sama dengan 30 ditambah 45 dikurangi 20 sama dengan 55 hari. Sekian materi dari saya kembalikan kepada rekan saya itu Sarah. Terima kasih, Dep. Selanjutnya ada hasil analisis dan rekomendasi. Hasil analisis yang pertama ada reliability atau POF sama dengan 95%. Hasil menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi, tetapi ada ruang untuk peningkatan untuk mencapai 100%. Lalu responsiveness atau OFCT sama dengan 5 jam. Waktu pemenuhan pesanan cukup cepat, namun perlu terus dipantau dan ditingkatkan. Lalu ada agility atau fleksibel sama dengan 20%. Perusahaan memiliki fleksibilitas yang baik, namun peningkatan lebih lanjut dapat dilakukan. Selanjutnya ada cost atau SCMC sama dengan 20%. Biaya SCM masih tinggi. Ada potensi untuk pengurangan biaya melalui efisiensi operasional. Terakhir ada aset manajemen C2C sama dengan 55 hari. Waktu siklus kas cukup panjang, mengidentifikasikan peluang
untuk perbaikan dalam pengelolaan persediaan dan piutang. Selanjutnya ada hasil analisis dan rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan PLF, implementasikan sistem pelacakan pesanan yang lebih baik dan lakukan pelatihan karyawan untuk mengurangi kesalahan. Lalu mengurangi OFCT, itu mengoptimalkan proses produksi dan distribusi dengan menggunakan teknologi otomatisasi. Lalu meningkatkan OSCF, investasikan dalam kapasitas produksi tambahan dan pelatihan karyawan untuk respon cepat terhadap permintaan pasar. Selanjutnya ada mengurangi SCMC, lakukan negosiasi ulang dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan optimalkan manajemen persediaan. Dan yang terakhir mengurangi C2C, yaitu tingkatkan efisiensi penagihan piutang dan lakukan analisis mendalam untuk mengurangi jumlah persediaan yang menganggur. Yang terakhir ada kesimpulan. Keberhasilan implementasi SCORE. Yang pertama, model SCORE terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam rantai pasokan perusahaan XYZ. Yang kedua, dengan pengukuran yang akurat dan implementasi perbaikan berkelanjutan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada langkah selanjutnya, lanjutkan pemantauan dan analisis kinerja secara rutin, implementasikan perbaikan berkelanjutan berdasarkan data dan temuan dari pengukuran skor. Lalu yang terakhir, investasikan dalam teknologi dan pelatihan untuk mendukung tujuan peningkatan kinerja rantai pasokan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.